Hampir semua lamaran kerja hari ini sudah menggunakan sistem online, di mana kita tidak lagi mengirimkan dokumen dalam bentuk fisik, tapi sudah mengirimkan dokumen dalam bentuk digital. Nah, salah satu dokumen yang dibutuhkan dan selalu kita kirim saat proses melamar kerja adalah CV. Nah, CV juga yang sebelumnya diolah oleh rekruter yang baca satu-satu, sekarang sudah ada sistemnya yang mungkin sudah 5 tahun terakhir ini dipakai, yaitu ATS alias Applicant Tracking System. Nah, jangan sampai nih kita sudah masukkan CV, melamar CV, tapi CV kita nggak kebaca oleh sistem ATS. Nah, kali ini kita akan diskusi dengan Mas Faldi, di mana sebelumnya kita sudah diskusi juga dengan Mas Faldi terkait dengan sistem AI. Nah, kali ini kita akan membahas sistem ATS nih, supaya jangan sampai nih teman-teman bikin CV tapi nggak keterima atau nggak diproses gitu. Jadi belum sampai di tangan rekruter, tapi udah gagal dari sistem ATS-nya sendiri. Nah, kali ini kita akan berdiskusi dengan Mas Faldi. Halo Mas Faldi. Halo Mas, ya. Makasih lagi nih Mas, ini bikin konten yang kedua dengan Mas Faldi terkait dengan Sama-sama baik Mas, dengan terkait dengan sistem ATS gitu Mas, atau Applicant Tracking System gitu Mas. Nah, Mas, tapi untuk teman-teman yang belum nonton nih Mas, yang video terkait dengan profesi sebagai seorang AI engineer, boleh perkenalan sedikit sama profesi dan aktivitas sehari-hari apa sih Mas? Ya, halo, kenalkan saya Revaldi, Hmm, teman kolega atau teman-teman kolega saya panggil Valdi, hmm, Valada. Saat ini aktivitas dan pekerjaan saya di AI Engineer hmm, di PT Nindya Karya. hmm, Aktivitasnya sendiri pekerjaannya membuat program, hmm. riset, inovasi, dan pengembangan. Baik Mas. Nah ini kadang kan, menarik juga Mas, biasanya yang sering bahas, ATS ini kan, eee, bagian SDM gitu ya Mas ya. Nah ini kan, eee, yang merancang, yang merancang engine-nya sendiri nih kita tanya gitu Mas. Jadi, gimana ATS itu bekerja gitu. Nah Mas, boleh dijelaskan nggak Mas, ini sebenarnya sih gimana sih proses sistem ATS atau Applicant Tracking System ini bekerja itu gimana sih Mas? Oke, cara ATS Mhm, itu kerjanya itu yang intinya menyaring atau memfilter, keyword, mhm, kata-kata yang penting dari mulai skill, kepribadian, dan kadang ada latar belakang pendidikan. Itu yang paling penting, itu kata kuncinya, kata kunci. Nah, kata kunci itu dicocokkan sama requirement, lowongan kerja tentunya ya. mhm. Nah, dari, itu tuh nanti ATS itu sistemnya per-ranking-an gitu. Jadi Mhm. siapa yang paling cocok, dari pengirim lamaran dan juga pembuat lamaran, yang ngirim loker. Nah, nanti itu Oh, dikasih ranking gitu ya. job seeker gitu Mas ya? Apa? Maaf, iya, Job job seeker. seeker. Ya. Job seeker dan juga yang kasih iklan Mhm, lowongan kerja itu nanti requirement yang dibutuhkan dan juga skill yang dipunya itu nanti dicocokkan, dikasih ranking gitu. Mana yang paling mmm, cocok dari misalkan dari sekian banyak, resume atau CV yang masuk. mhm, Nah, kalau dari sisi AI-nya sendiri itu, bukan sekedar hanya pencarian kata kunci gitu ya. mmm, Jadi nanti akan ada dikasih decision logic ketika dia sudah di-ranking, misalkan ada ambil katakanlah, sampai 5 besar. mhm. Jika lolos nanti decision-nya seperti apa, jika tidak lolos seperti apa. Biasanya sih, dikasih, notifikasi otomatis yang langsung dikirim Oh, ke email email, iya job iya. seeker-nya. Ya kan biasanya ada email ini jangan dibalas Oh, gitu ya kalau nggak iya salah ya. iya iya iya. Oh, iya. Wah, menarik Mas, saya jadi kebayang nih Mas, berarti AI itu kompleks juga ya Mas ya? Maksudnya contoh nih Mas, misalkan saya ngelamar kerja gitu kan Mas, tapi tiba-tiba dalam hitungan, ya mungkin nggak sampai 1 jam atau 30 menit gitu, tiba-tiba udah langsung masuk aja ke email tuh bahwa, "Mohon maaf lamaran yang kamu masukkan itu tidak bisa diterima." Berarti itu salah satunya dari AI juga gitu ya, Mas, ya?
Dan waktu itu saya ingat saya apply-nya itu, aduh ini jadi tahu saya ngelamar kerjaan. Jadi Nggak apa-apa. jadi, dan itu saya apply-nya itu kira-kira bukan di jam kerja, berarti bukan orang yang membaca CV saya begitu ya, Mas, ya? Ya, Oh, iya iya, iya. Wah, ada sistem. ada Karena AI sendiri nggak kenal capek, nggak kenal waktu, iya iya iya. Wah, menarik, Mas. emang efisiensi Iya iya. dari perusahaan. Iya Karena iya. Wah, menarik nih, Mas. Nah, ini kan yang sangat apa ya, ya jangan sampai kejadian lah gitu kan. Eee, kalaupun CV kita ketolak ya jangan oleh sistem lah, tapi oleh orangnya langsung gitu kan, Mas. Nah, ini mudah-mudahan nih kita jika kita paham proses sistem ATS ini, ya minimal CV kita lolos dulu lah di sistemnya, begitu ya, Mas, ya? Nah, Mas, tapi kalau mungkin saya apa ya, mendetailkan tadi prosesnya berarti, misalkan seorang rekruter atau seorang, tim HR tadi, mereka kan membuat lowongan pekerjaan begitu ya, Mas, ya? Membuat lowongan pekerjaan, terus setelah itu, mereka, ya berdiskusi dengan, tim AI-nya atau ya tim IT-nya begitu, mereka apa, untuk membuat, sistem ATS-nya itu, jadi akan keluar nanti, keyword-keyword yang dibutuhkan, untuk supaya CV itu bisa lolos, begitu ya, Mas, ya? Nah iya, terus betul. heeh, nah terus setelah itu, si tim AI membuatnya, nanti misalkan kalau ada yang melamar ke posisi tersebut, nanti berarti CV-nya akan di-screening begitu ya, Mas, ya? Apakah, kata-kata yang ada di dalam CV-nya itu, sudah sesuai dengan keyword begitu ya, Mas, ya? Dan Iya. nanti kalau misalkan ada yang sesuai, ada yang enggak, misalkan yang sesuai lolos, yang enggak sesuai berarti, ada keputusan lain nggak lolos atau mungkin dialihkan ke posisi lain, mungkin bisa bisa jadi seperti itu ya, Mas, ya? Iya, betul. Mmm, Eee, saya izin jelaskan, mhm lebih detailnya lagi. mhm Tadi mungkin menarik ya, mhm. saya akan jawab di akhir tadi, dialihkan gitu ya, Oh, dialihkan ke iya posisi iya. lain. Mungkin yang pertama itu, eee, jadi ATS itu bisa memungkinkan biasanya kan, eee, job seeker, Mhm kirim CV atau resume sekali sekali itu belum tentu yang duplikat ya, satu orang duplikat kadang ada, oh, kemudian dikalikan dengan berapa jumlah kandidat yang masuk. mmm, Nah, itu dalam menggunakan ATS tuh bisa sekali screening tuh bisa banyak gitu ya, bisa ratusan dalam hitungan menit mhm dia sudah bisa membuat ranking-an, dari kandidat tadi mana yang cocok dengan mhm, posisi yang sedang dibuka. mmm, Nah, mungkin saja gitu ya, mhm jadi base knowledge-nya itu dari HC misalkan ada kata kunci, skill mhm yang memang, eee, tidak cocok dengan pekerjaan yang sedang dibuka, tapi mhm lebih cenderung ada posisi lain yang, dibuka juga, ternyata nyangkut nih gitu ya. Nah, di mhm situ bisa juga tuh kalau misalkan, eee, tergantung dari HC-nya apakah bakal kayak gitu, mhm, terutama di posisi-posisi bukan teknis itu pasti sering banget yang kayak gitu, yang mmm, posisi kayak gitu. Nah, di situ yang paling penting itu datanya ya, data mhm, dari AI-nya itu buat nge-learning-nya. Terus datanya dari tim HC harus iya, diobrolkan atau diskusi bagaimana mmm, sih, eee, yang terpilih dan tidak gitu. baik, Mas. Nah, Mas, mungkin kalau bicara, kan misalkan dari tim HC nanti kan akan mengeluarkan mungkin nggak hanya keyword nih, tapi juga filternya mungkin ya, Mas, ya, di CV itu lolos atau enggak ya ada filternya, di mana filternya ya salah satunya mungkin keyword tadi begitu ya, Mas, ya? Dan juga, eee, kan indikator yang disampaikan oleh tim SDM pasti banyak gitu ya, Mas, ya. Jadi Iya, berarti dari, tingkat pemenuhan CV tersebut terhadap indikator tadi itu akan menjadi ini ya, Mas, ya, akan menjadi apa, akan menjadi, nilai dari CV-nya begitu ya, Mas, yang nanti akan di-ranking begitu ya, Mas, ya. Dari CV yang paling, mungkin iya, yang secara 100% memenuhi memenuhi, indikator dari tim HC atau tim recruiter, sampai dengan yang nggak memenuhi begitu ya, Mas, ya? iya, betul. Mmm. Baik baik, Mas. Ini wah berarti ini, prosesnya seperti itu. Jadi, wah teman-teman udah bisa ngerancang nih. Nah, Mas, mungkin kalau misalkan, tadi ada keyword tadi itu ya, Mas, ya, apa, eee, misalkan gini, eee, pastinya keyword itu kan ada di lowongan pekerjaan ya, Mas, ya, kemungkinan ya, Mas, ya?
Keyword itu ada di lowongan Iya. pekerjaan. Jadi sederhananya kalau misalkan kita mau lolos CV-nya, berarti kemungkinan baiknya yang cara yang harus kita lakukan adalah dengan memastikan CV kita itu udah sesuai dengan kualifikasi yang ada di lowongan pekerjaan gitu ya, Mas ya? Mmm, Iya, pastikan, semua nggak harus memenuhi semua yang heeh, ada di lowongan, cuma mhm, yang paling penting itu ada namanya itu apa, responsible ya, ada, tanggung jawab yang harus mhm, dikerjakan. Nah, setidaknya memenuhi di situnya, lalu poin-poinnya kan, berdasarkan ranking-an tadi misalkan mhm, ada yang bisa memenuhi 3 skill, tapi cuma terpenuhi 2, nah itu bisa jadi mhm, tingkat penilaian itu yang iya, penting itu dilihat dari tadi, apa, tanggung jawab pekerjaannya apa, nanti mhm, dijelaskan dalam CV, itu akan ada filternya di situ. mhm. Oh gitu, baik Mas. Nah Mas, berarti, kalau misalkan nih, misalkan kita mau lolos kan, ya kita tentu harus menyesuaikan dengan kualifikasi yang ada di lowongan pekerjaan gitu, Mas. Nah, tapi kalau misalkan, eee, kan nggak harus persis sama gitu ya, Mas, ya, kata-kata yang ada di lowongan pekerjaan sama dengan yang ada di CV gitu ya, Mas, ya. Kalau kita menggunakan sinonim kata itu bisa bisa nggak, Mas? Atau masih ke-detect nggak, Mas? Sinonim kata, nah, Mhm, yang jadi permasalahan sendiri dari mhm, sisi perspektif AI itu yang pertama, data kamus data Indonesia itu mhm, masih sangat sedikit sekali, yang namanya kata kerja disinonimkan, dari kata yang ada gitu ya. mhm, Kemungkinan kecil bisa sih, cuma mhm, sebisa mungkin usahakannya, samakan dengan yang ada di mmm, lowongan pekerjaan gitu. iya, iya, Tapi yang bisa nilai tambah juga misalkan nggak ada nih di lowongan kerja tapi kita masukkan di CV mhm, salah satu skill yang memang kita bisa, nah itu juga bisa jadi nilai tambah nantinya untuk mmm. scoring, ranking-an di ATS-nya sendiri. Oh gitu, Mas. Berarti, eee gimana ya, Mas, ya, apakah nanti si sistem ATS itu akan mendetek sesuai dengan keyword yang ada saja gitu, Mas? Yang ya maksudnya keyword yang disediakan oleh SDM aja, Mhm. tapi, bisa mendetek juga, ya tadi itu sih, Mas, apakah ini menjadi nilai plus gitu kan untuk bagi si kandidat gitu, Mas. Sehingga nanti kan akan muncul ya apa, akan, menghasilkan keputusannya seperti apa ke kandidat tersebut begitu, Mas? Iya. Eee, Contohnya, untuk tadi ya mengenali teks Mhm, yang tidak ada di lowongan pekerjaan tapi kita cantumkan itu sebagai penilaian itu misalkan mahir di Microsoft Excel ya, mahir mhm, di Microsoft Excel. Nah, tapi di sisi lain ada mahir di Microsoft Project. Nah, itu kan ada kata kunci yang sama tuh, oh, Microsoft gitu ya. heeh, Nah nanti di situ ada poin selanjutnya, Project dan Excel. Nah, biasanya itu diambil kata dari kata depannya, nah nanti mhm. yang di belakang itu tetap dimasukkan, tapi kan Microsoft-nya 2 tuh, Oh, iya iya, ada kata kunci Microsoft-nya mhm, 2, nah dari situ bisa jadi nilai tambah misalkan cuma Microsoft Excel aja, mhm, di situ 10% misalnya kemungkinannya. mhm. Begitu masuk, Microsoft Project 20% gitu ya. Oh, Tapi kan nanti ada juga kalau misalkan dia duplikat, oh ini duplikat ya udah dihitungnya satu aja gitu. mhm. Oh, Ada duplikat oh, dalam satu CV tapi ada duplikat gitu ya, Mas, ya? Maksudnya biasanya duplikat itu kata begitu sering ya, Mas, ya? betul, Mmm. itu sering terjadi biasanya di penjabaran pribadi misalkan sering ada kata-kata berulang gitu ya. Oh, iya iya iya. Wah, berarti, kalau untuk CV ATS berarti konteksnya kita CV ATS ini ya, Mas, ya? Konteksnya adalah sebaiknya mungkin kita, menghindari untuk pengulangan kata ya, Mas, ya? Iya, Maksud mhm, iya sih sebenarnya walaupun nggak di CV ATS saja saya lihat juga ya ngapain kita mengulangi kata-kata yang sama gitu ya, Mas, ya. Maksudnya kalau itu sudah betul. terinfo apalagi kan kalau kata-katanya duplikat artinya mungkin ada ya CV kita nggak efektif gitu ya, Mas, ya. Mungkin kalau CV masih bisa diringkas CV-nya begitu ya, Mas, ya? Mungkin Mhm, dari sisi SDM-nya sendiri, tim SDM-nya mhm, punya lain, cuma dari sisi AI apa, dari sisi ATS AI itu, mhm, pengenalannya itu, seperti itu gitu, mmm, flow-nya. Cuma mhm, mungkin ada penilaian lain yang memang itu bisa human judgment dari SDM-nya sendiri, itu bakal seperti oh, itu, nanti tim IT ya biasanya mhm, menyesuaikan bakal seperti apa iya gitu. iya. Dan ya tetap keputusan utamanya ya ada di tim SDM-nya gitu ya, Mas, ya. Heeh, berarti kan ATS ini ya hanya
hanya tools yang membantu si SDM ini begitu ya, Mas, ya, untuk ya menyelesaikan pekerjaan mereka gitu ya, Mas? Ya betul. Mmm. Nah, Mas, Hmm. ini kalau, tadi itu kan mungkin ya secara apa ya, Mas, ya, secara sistemnya mungkin begitu ya, Mas, ya. Nah, ini kalau, do's and don'ts-nya ini apa sih, Mas, supaya CV kita ini bisa diproses oleh sistem ATS, Mas? Mungkin, ya apa aja, Mas, do's and don'ts-nya, Mas? Do and Mmm, done-nya dari sisi AI-nya mungkin ya, mhm, dari iya dari sisi AI-nya, AI-nya. Mas, heeh. Eh, Tadi yang paling penting ketepatan kata kuncinya tadi antara Mhm, lowongan pekerjaan dan skill kita yang ada yang dibuat di CV. mhm, Kemudian yang paling penting itu dibuat apa? Dibuat poin-poin ya. To the mmm, point gitu. To the mhm, point skill-nya apa aja. mhm, Jadi jangan dibuat deskripsi karena namanya itu ada AI itu namanya one stop removal. Jadi untuk mhm. apa? Menghilangkan kata berimbuhan gitu. Jadi Oh, misalkan eh, memprogram ya kan mhm, ada program tuh kata kerjanya. Nah, itu dihilangkan tuh. Takutnya kalau nggak dibuat poin tuh nanti sistemnya itu mengenalinya sayang kalau nggak ditengenali sama AI-nya itu. mhm, Misalkan eh programming misalkan mhm. programming kan di misalkan ya program gitu dari Iya, program. kata Cuma dasarnya program begitu ya, Mas, ya? sebenarnya program. Mhm, Cuma sayangnya nanti kalau misalkan ATS-nya nggak kenali nih mhm. skill yang itu, ya kita nggak dapat penilaian juga. Jadi Oh. hindari dengan kata-kata bertele-tele. Jadi langsung to the point skillnya apa. Jadi langsung di ATS Oh, langsung mengenali. Gitu. iya iya iya. Jadi, oh ya kalau berarti sistem ATS ya kemungkinan ini masih memakai bahasa Inggris ya, Mas? Berarti yang pertama Hmm. pastikan juga bahasa bahasa yang kita gunakan Bahasanya di CV ya, bahasa Inggris ya? Oke bahasa oke oke. Inggris. Nah, berarti juga tadi, di apa, dibikin per bullet gitu ya, Mas, ya? Bukan apa, bukan narasi deskripsi panjang begitu ya, Mas, ya? Ya, bisa Mmm, narasi panjang mhm, asalkan penggunaannya itu tepat karena tadi ada sisi one stop removal-nya itu menghilangkan mhm, kata-kata berimbuhan mhm. agar dapat nih kata kunci yang dimaksud itu apa gitu. Jadi jangan Oh, oke sampai nanti oke. kita nya malah bingung. Sayang Iya juga iya. kalau nggak jadi penilaian. Oh, ya, oke oke oke. Nah, baik, Mas. Nah, selanjutnya apa lagi nih, Mas? Untuk do's and don'ts Kemudian ini, Mas? Mhm. kemudian apa ya? Mungkin dari sisi tulisan ya Mhm. biasanya suka dimacem-macemin gitu ya. Comic Sans gitu ya, Mas, ya, yang paling sering dulu. Iya, apa, jenis-jenis font itu lebih ke arah, jangan sampai, jadi kan kalau misalkan ada kata yang kaku tuh ada berdempetan ya font-nya. Oh, iya ya. Itu kalau sistem itu bisa membaca kan per huruf ya, per karakter gitu. Iya iya. Dia mendeteksi itu per karakter kalau hurufnya berdempetan tuh, dia Mhm, malah nggak terbaca gitu. Nah itu biasanya yang berdempetan itu dia pakai tipe-tipe yang formal gitu, mhm, yang biasa dibuat buat surat seperti itu. mhm, Tapi jangan mmm, sampai juga ada yang tulisan font itu tegak miring, mmm. yang tegak miring itu jadi apa, miring gitu ya, Iya iya, di kanan gitu. mhm. Kalau Jadi bisa mhm, jadi sebaiknya mungkin untuk font, ya pakai font yang normal-normal aja gitu ya, Mas, ya? yang Ya mungkin normal-normal aja. ya Times New Roman, terus Arial, Mhm, Calibri gitu ya, Mas, ya? iya, Mhm mhm. Oke oke, Mas. Berarti itu nah, kalau untuk desain, Mas, itu apakah akan ada pengaruh, Mas? Kadang kan gini, Mas, kan kalau idealnya kan kalau kita masukin ke perusahaan itu baiknya CV-nya kan berbeda gitu ya, Mas, ya. mhm, Apalagi, kita udah tahu nih CV-nya, itu ini prosesnya proses ATS gitu kan, eee, dan masih kita masukkan CV biasa gitu kan. Tapi kan ya namanya kita kan kadang capek juga ya, Mas, maksudnya kadang kita ngelamar di 100 perusahaan, tapi bikin beda satu perusahaan, satu CV kan ribet juga gitu kan, Mas. Jadi kadang ada orang yang, ya satu CV ya untuk semuanya gitu kan, dan ada juga yang masukkan untuk CV ATS yang CV kreatif gitu, Mas, yang ya desainnya banyak gitu kan, terus gambar-gambarnya banyak. Nah, kalau dari segi desain, CV sendiri gimana, Mas? Apa sih yang mungkin perlu dihindari gitu, Mas? iya. Eee, dari hindari tentu banyak banget yang menjelaskan jangan pakai gambar gitu. Mmm, Itu dari sisi SDM-nya, mungkin dari sisi HR atau HC. Nah, mungkin mhm, dari sisi sistem ATS-nya sendiri, kenapa sih nggak gambar itu sulit dikenali? Yang mhm, pertama, esensi ATS itu jadi pengenalan kata kunci dari jenis datanya tuh teks. Nah, kalau misalkan
sebenarnya memungkinkan juga ATS, mengenali gambar, cuma yang jadi masalahnya itu dalam pembuatan sistem ATS pasti perlu resource yang besar kalau misalkan harus mengenali gambar gitu. Oh, iya iya iya. Kalau teks tuh, nggak usah perlu server yang besar gitu ya. Iya. Karena kan kalau 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 pengenalan gambar, tentu satu gambar pun udah berapa megabyte, ditambah biar bisa mengenali gambar itu Iya. harus, apa, banyak lah gitu. Mhm. Jangan pakai ya gambar tuh contohnya biasanya hobi sih, misalkan hobi Iya. sepak bola dikasih icon Gambar bola. bola. Iya iya iya. Oh, berarti ya, mungkin dibikin simpel aja gitu ya, Mas, ya, tapi mungkin, desainnya ya yang penting bisa enak dilihat begitu ya, Mas, ya? Secara Ya, mungkin manusia melihat masih enak dilihat gitu ya, tapi jangan banyak juga gambar-gambarnya gitu. Atau mungkin, kalau misalkan ada orang mau apply bagian posisi mechanical engineer kayaknya nggak mungkin juga, maksudnya gambarnya banyak gitu. iya. Iya, akan jadi aneh sendiri juga gitu kalau misalkan gambarnya banyak. Nah, kalau foto gimana, Mas? Kalau Nah, foto itu diproses juga atau biasanya gimana, Mas? kalau kalau foto biasanya itu, ada yang wajib, jadi itu foto itu nggak termasuk Mmm, dalam penilaian gitu. mhm, Jadi misalkan fotonya, harus foto yang formal gitu ya, mhm formal atau mhm, enggak, kan itu ternilai itu formal atau mhm, tidak formal. Sebenarnya foto itu mhm, nggak masuk gitu ya, nggak mhm, masuk dalam sistem trackingnya. Jadi yang trackingnya mhm. itu berdasarkan apa, job yang dibukanya aja Mmm. requirement-nya. Itu Oh, persyaratan mungkin ya kalau foto itu. oke oke, Mas. Nah, berarti itu dari segi desain, ya hindari desain-desain yang berlebihan gitu ya, Mas, ya? Iya Terus juga ya hurufnya juga pakai huruf yang normal-normal aja, terus apa tadi, ya terutama tadi kata-katanya gitu ya, Mas, ya, diefektifkan kata-katanya, terus ya pakai bahasa Inggris pastinya juga gitu. Dan juga, nah kalau untuk dokumen yang bisa diolah oleh sistem ATS ini, Mas, eee, mayoritas PDF berarti ya, Mas, ya? Atau mungkin JPG atau mungkin kadang ada yang ngasih Word gitu kan, ada yang ngasih PowerPoint gitu, gimana, Mas? sebetulnya, lebih disarankan PDF. Kalau JPG sulit, Sulit. ya mungkin, eee, teman-teman pernah coba Adobe Oh, Acrobat ya, yang iya. bisa ngedit tuh, yang bisa ngedit. Oh, pakai OCR sistem itu ya, Mas, ya? Iya pakai OCR. Nah itu kan kalau Heeh. PDF tuh bisa langsung tuh ada satu kalimat kena tuh. Mmm, Nah itu hampir-hampir mirip seperti itu mhm buat pengenalannya. mhm Satu kalimat nanti, dipotong-potong tuh kata-kata kuncinya. mhm Oh ya jadi ingat satu lagi, karena tadi disebutkan mhm mechanical tadi ya, mechanical mhm. engineering. Biasanya kan ada kata-kata singkatan gitu ya, yang yang Ah, iya. yang berbentuk katakanlah biasanya singkatan tuh di mana ya, di latar belakang pendidikan mungkin ya, kayak, Mmm, eee, IPK gitu ya. Nah itu harus masuk oh, juga karena kan kata kunci ya. Jadi harus ada singkatan pun mhm. dimasukkan sebisa mungkin. Oh, oke oke, Mas, mhm mhm. Nah, baik, Mas, berarti ya kalau sistem ATS-nya ya, eee, usahakan PDF dan yes, tadi saya kebayang juga sebenarnya saya lihat juga beberapa website-website sekarang sudah menyediakan jasa checking apa, checking CV ATS juga sih, Mas. Mmm, Jadi pernah saya lupa ada website Resume Wordit kalau nggak salah, itu kalau kita masukkan, itu mereka langsung mengeluarkan, jadi biasa kan gini Mas ya, saya lupa apa nama website-nya. Jadi biasa kan kalau kita nyari kerja, kita masukkan, apa, posisi yang kita inginkan di, kolom search-nya gitu kan Mas. Nah tapi ada kemarin itu yang kita langsung upload CV aja gitu, langsung upload CV, udah langsung keluar tuh rekomendasi pekerjaan apa aja. Artinya itu sebenarnya sistem ATS juga gitu ya Mas ya. Sudah langsung memunculkan rekomendasi pekerjaan apa saja sih yang sesuai dengan posisi kita, begitu ya Mas ya? iya Mmm, itu lebih expand lagi ya kalau 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 kayak gitu, oh, bisa dikasih rekomendasi yang mhm sesuai dengan skill kita yang sudah dicantumkan di CV itu lebih mhm expand lagi tuh. Tentu harus kenal data yang dipelajari dari AI-nya sendiri mhm, harus mmm, itu lebih ke psikologi ya mungkin ya, Mas, ya? mhm mhm. Kalau mohon dikoreksi, lebih ke orang psikologi lah, yang Heeh. cocoknya kemana nih gitu. Oh, iya iya iya. Nah, baik baik, Mas. Nah, Mas, terkait dengan apa, mmm, pernah ini nggak, Mas, apa, misalkan
ada apa ya namanya, ada indikator tersendiri nggak Mas? Misalkan kayak kadang kan kita apply kerjaan nih Mas, misalkan ada yang kirim ke email gitu. Kalau kita kirim ke email kemungkinan itu masih pakai manual, belum ATS begitu ya Mas ya? Terus ada Iya. juga kadang kan di job job apa, Jobstreet atau misalkan di LinkedIn kan ada yang kalau di LinkedIn ada yang melamar mudah gitu kan Mas, terus kalau di Jobstreet ada yang apply, ada ini nggak Mas mungkin, penjelasan sedikit misalkan, apa sih indikator bahwa proses rekrutmen ini menggunakan CV ATS atau enggak gitu, Mas? Oke, contoh yang paling sangat menonjol itu biasanya pakai ATS perusahaan yang punya website-nya sendiri gitu ya. Oh, Misalkan, oke. apply-nya itu dia, di website misalkan Nindya Karya ya contohnya, Iya, website Nindya Karya, upload di situ. heeh, Nah, biasanya yang sistem yang punya website rekrutmen sendiri dia udah ATS. Ada mmm, juga yang, eee, sistemnya itu dia template-nya, nama, mmm, pokoknya hal-hal yang poin-poin menyangkut skill atau pekerjaan, nah itu biasanya pakai ATS. Kalau misalkan mmm, ada deskripsi misalkan jelaskan, kenapa Anda melamar di sini, nah itu mhm. biasanya belum. Oh, oke 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 oke. Siap siap. Oh, Ada ada, penilaian lainnya kan kalau seperti heeh, itu mungkin ya? iya. Nah, kadang kan kalau yang kadang kita lamar ada misalkan langsung dialihkan ke website misalkan ada Darwinbox kan gitu ya, Mas, ya, terus ada kayak Jobs Lover itu kemungkinan juga menggunakan CV ATS ya, Mas, ya? Ya kalau kalau Mmm, udah job portal seperti itu mereka rata-rata mmm. udah menggunakan teknologi ATS sih. Oh, iya iya. Apalagi Karena memang startup-startup ya, Mas, mereka ya? fokusnya kan di rekrutmen, Iya, oh, oke oke. ya Mhm, baik baik, Mas. Wah, ini dan saya lihat sih, lowongan atau rekrutmen pekerjaan melalui apa, website-website, job seeker sebetulnya juga banyak juga gitu ya, Mas, ya? Berarti ini kita memang sudah harus menyesuaikan CV sesuai dengan CV ATS gitu ya, Mas, ya? iya, mhm, Mhm. Nah, mmm Mas, nah ini, saya sebenarnya nih tadi di belakang layar, Mas Waldi juga cerita gitu kan, ini selain kita bahas dengan apa, terkait dengan CV ATS nih Mas, tadi, ada potensi mungkin mungkin saya masih nyebutnya potensi ya Mas, potensi penggunaan AI untuk proses interview gitu Mas, atau proses-proses rekrutmen lainnya. Sebenarnya mhm, kalau sepengalaman Mas Waldi nih, dan juga, menurut, mmm penglihatan Mas Faldi ke depan, melihat, proses rekrutmen dan juga AI, potensi-potensi apa sih Mas yang mungkin bisa, mungkin yang bisa, menggunakan AI di dalam proses rekrutmen gitu, Mas? oke. Singkatnya Mhm. mungkin apa sih pekerjaan tim rekrutmen yang Mhm. bisa diambil alih oleh AI gitu? Ah, iya iya. Ya, oleh AI jadi mungkin Heeh. ini, di sisi face recognition ya mungkin Mhm. untuk interview, Mhm. video conference, itu sekarang, sudah mulai ada apa, riset ke arah, micro expression recognition. Nanti Mmm. jadi tim tim HRD di perusahaan itu nggak harus langsung gimana untuk mengenali Mhm. kepribadian, Mhm. AI itu bisa mengenali mikro ekspresi apakah dia orangnya, pede gitu ya untuk Mhm. berkomunikasi atau seperti apa, nanti dinilai seperti itu gitu. Jadi Mhm. nanti hasil akhirnya itu tim HRD itu, ya udah prosesnya itu begitu sudah terdokumentasi ke database, Mhm. hasil dari interview video conference secara live oleh AI, oleh robot AI, Mhm. nanti dilihatnya dari situ, dari sistem reportnya langsung. Mmm, mhm mhm. Kan, kebanyakan, yang masalahnya itu ketika sudah lolos interview HRD, malah, kandidatnya malah mengundurkan diri gitu, kan Ah, iya harus iya iya. diulang lagi tuh. Nah, jadi Oke untuk oke. mengurangi pengulangan interview-interview seperti itu, Mmm. AI memungkinkan ditempatkan di situ diimplementasinya. Oh, jadi untuk analisa apa, micro expression ya, Mas, ya? Benar ya, Mas, ya? Micro expression Micro recognition expression itu iya iya, adalah oh, iya, macro macro expression recognition. Iya iya sih, Mas, kadang kadang mungkin kan gini, Mas, ya, kadang ketika kita mau wawancara gitu kan, dan mungkin sering juga gitu, nggak hanya, di-ghosting oleh recruiter, tapi si calon kandidat ini oh, juga meng-ghosting gitu kan, Mas. Jadi udah iya, ikut proses panjang-panjang gitu kan, sampai dengan apa, sampai dengan, interview paling akhir gitu, tapi tiba-tiba hilang gitu kan. Artinya iya sebenarnya, betul.
potensi-potensi mereka potensi kandidat yang akan menghilang itu sudah bisa dilihat dari micro expression mereka ketika interview gitu ya, Mas. Mungkin yang masih ragu-ragu gitu kan, benar nggak mau masuk perusahaan ini, gitu-gitu mungkin ya, Mas, ya? Eee, mungkin nggak ke arah sana, mungkin Mhm, lebih ke membuat planning B-nya kalau misalkan kandidat yang calon kuatnya mengundurkan diri, nanti ada mhm. calon kuat lainnya yang sudah terdokumentasi di database Oh, gitu. Jadi nggak harus pengulangan interview lagi. Mungkin iya kalau iya. seperti yang tadi mungkin belum ke arah sana sih untuk Oh, AI. belum. Mhm mhm. Oh, gitu. Jadi, iya, end to end proses sebenarnya, Mas. Jadi nggak hanya untuk keseluruhan proses, dari proses rekrutmen gitu, Mas, yang kemungkinan ya seperti Mas Valdis jelaskan tadi, yang pekerjaan-pekerjaan apa saja sih yang bisa diambil alih oleh sistem AI ya gitu ya, Mas, ya? Iya, mhm, Wah, ini betul. menarik banget nih. Apalagi, sekarang, mungkin efek pandemi, interview sekarang udah menggunakan online semua gitu ya. Jadi kemungkinan ke depan juga bisa akan menggunakan itu ya, Mas, ya? Kemungkinan Mmm. kemungkinan besar malah, kalau endemi pun kayaknya masih dilanjut ya. Iya, masih iya, saya Bahaya juga ya, masih kayaknya sepertinya bakal dilanjut iya. sistem perekrutan online. Iya, soalnya kadang ya agak males juga gitu kan misalkan ada interview, kita tanya online apa offline? Offline, waduh offline lagi gitu kan, terus kita harus ke sana, nyampe ke sananya udah keringetan gitu, terus jadi, Iya, betul. eee eee, dan ya nggak hanya di sisi kita sebagai kandidat, tapi di sisi recruiter juga males juga gitu kan Mas, apa, Iya, harus repot-repot, terus kalau ke sana ya pertemuan fisik ya memang effort-nya lebih berat dibandingkan pertemuan online gitu ya, Mas, ya? iya Ah, betul. mhm. Nah, Mas, ada, udah pernah dengar gitu nggak, Mas, misalkan kayak, analisa micro expression di saat proses rekrutmen tuh udah ada yang pernah dengar nggak, Mas? Yang pernah membuat atau yang pernah mengaplikasikan gitu, Mas? Ya ada, satu yang saya tahu, Mhm yang satu perusahaan di bidang smart city, eee, mhm. mungkin banyak orang mungkin yang tahu yang di situ Mhm. dia bergerak di bidang computer vision. Mungkin Oh, nggak disebutkan perusahaan atau boleh, nggak apa-apa, Mas. bisa Apa ya? tuh, Mas? Oh nggak Apa? apa-apa? Iya Perusahaannya oh ini, kalau perusahaannya nggak apa-apa disebutkan? iya, nggak apa-apa, Mas. Perusahaan sih, perusahaan. Heeh, Oke, itu ada dia concern di bidang situ, mhm. pengenalan objek dan wajah itu ada Clue namanya, Clue Vision. Oh, Clovis, Dia heeh. udah bekerja sama sama Jakarta Smart City. Banyak, dia Oh lebih ke arah bekerja sama ke pemerintah sih, ke pemerintahan. oh, oke oke oke. Kayak pengenalan plat nomor, mereka juga possible Oh buat mengenali masker enggaknya, pakai masker enggaknya gitu. oh, iya iya, iya, misalkan kayak sekarang tilang elektronik begitu juga ya, Mas, ya? Nah, Ya iya, mungkin salah mhm, satunya gitu kan ya, itu Mas, salah satu. possible, Oh, salah iya satu iya. produk. Iya iya. Jadi ini tantangan juga nih, Mas, bagi kandidat yang melamar kerja. Tantangannya makin Iya, berat juga gitu kan. Jadi karena mengendalikan ekspresi itu juga susah gitu. Apa, kan iya, itu gimana gitu kan kita tiap hari gini gitu kan mengubah yang ya mengakali software kan susah begitu ya, Mas, ya? betul betul betul. Heeh, wah menarik menarik nih. Jadi, potensi-potensi ke situ ada begitu ya, Mas, yang itu Mhm, memang harus diantisipasi nih oleh teman-teman, calon karyawan semuanya gitu, Mas. Nah, Mas, ini, ya pertanyaan terakhir nih, Mas, terkait dengan, CV ya kita bahas tadi CV ATS gitu ya, akhirnya nyambung ke proses rekrutmen yang menggunakan sistem AI ini. Mungkin secara keseluruhan sih, Mas, mungkin nggak hanya terkait dengan CV ATS, friendly aja, mmm menurut Mas Faldi ini apa sih yang harus disiapkan, oleh, calon karyawan, teman-teman yang mau apply, kerjaan nih, mengantisipasi dengan, sistem AI yang sudah masuk di proses rekrutmen ini, Mas? tentu persiapan persiapkan lebih matang dulu ya Mhm untuk apa yang mau di-share, apa yang mau dijual oleh mhm kita gitu. mhm. Jadi usahakan pede dulu aja, pede, Mhm. karena itu kalau pede itu biasanya biasanya ya kebanyakan, meskipun kita pede pun pasti sistem tuh namanya sistem ya pasti namanya nggak akan sesempurna, "Oh ini Mmm, berbohong, ini iya iya. sedang seperti apa Iya. ekspresi," pasti sistem pun pasti ada error-nya gitu ya.
Hmm. pede dulu aja. Jadi kan nanti kan sebenarnya bukan AI aja yang Hmm. menjudge itu. Nanti kan dilihat nih video Hmm. rekamannya, oh ini pede nih ngejelasinnya apa. Hmm. Jadi yang Hmm. penting persiapkan diri dan pede dulu untuk Hmm. uh, yang harus disiapkan untuk wawancara interview. Wah, baik-baik Mas. Nih, makasih banyak nih. Menarik. Saya pikir diskusi kita akan ini ternyata banyak banyak apa ya Mas ya? Banyak hal juga yang memang kita perhatikan dari segi sistem uh, ATS-nya sendiri gitu di CV gitu ya Mas ya. Yang ya teman-teman supaya ya minimal bisa lolos di apa proses ATS-nya sendiri gitu. Terima kasih banyak nih Mas Faldi atas diskusinya. Bermanfaat sekali nih untuk teman-teman yang mau apply kerjaan, apalagi saya lihat sih hampir semua kerjaan sekarang apply-nya itu udah melalui sistem ATS juga gitu kan. Seperti perusahaan-perusahaan besar itu pasti sudah menggunakan sistem ATS juga gitu. Iya Mas. Nah, makasih banyak Mas Faldi atas ini banyak sekali Siap, diskusinya Mas. pada siang hari ini. Sampai jumpa lagi Mas Faldi. Sama-sama. Sampai jumpa. Mas.